Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God. Di luar kota, pijaran cahaya matahari terbenam meninggalkan rerumputan yang membusuk. Suyi berjalan sendiri. Penjaga toko diam-diam mengikuti di belakang dengan pedang kayu hitam di tangannya. Oke, Suyi menginjak kakinya dengan tenang dan berbalik. Hua Hongzhen, yang muncul sebagai penjaga toko restoran Fuxiang, lalu menghentakkan kakinya dan berkata, saya tidak menyesali apa yang terjadi saat itu. Suaranya tegas dan bertenaga. Suyi mendengus, dan berkata, aku tidak peduli apakah kamu menyesalinya atau tidak. Hua Hongzhen terlihat rumit, dan menghela nafas, kamu benar-benar tidak perlu peduli. Tetapi aku harus mengatakannya, jika tidak, bahkan jika aku mati, aku tidak akan beristirahat dengan tenang. Suyi tidak menganggapnya serius dan berkata, kalau begitu mari kita bicara, sebelum matahari terbenam dan malam tiba. Hua Hongzhen menarik napas dalam-dalam dan berkata, dalam hatiku, fakta bahwa kamu dan kakak perempuanku Yu Xinyao menjadi pasangan Tao adalah salah sejak awal. Kau membunuhnya, hampir membunuhku King Wu Senting. Alasan mengapa saya bekerja sama dengan Burning Lamp Buddha dan Ancient Flower Fairy untuk berurusan dengan Anda saat itu adalah untuk menyelamatkan nyawa kakak perempuan saya dan seluruh pengadilan ilahi King Wu. Menurutmu, aku mengkhianatimu dan kakak perempuanku, dan aku adalah pengkhianat yang keji, tetapi menurutku, jika aku tidak melakukan ini saat itu, tidak hanya kakak perempuanku yang akan mati, tetapi King Wu Senting juga akan mati, hancur juga. Suara itu bergema di angin gunung senja. Suyi memandang Hua Hongzhen dengan tenang, dan dapat melihat bahwa kata-kata pihak lain telah disimpan dalam hatinya untuk waktu yang lama. Hanya, ekspresi Hua Hongzhen rumit, aku bahkan tidak berpikir bahwa dalam pertempuran di luar pengadilan Dewa King Wu, kakak senior akan memilih untuk mati untukmu. Ini adalah hal yang paling membuatku menyesal. Suaranya serak, dan matanya merah. Di pengadilan Dewa King Wu, Yu Xinyao adalah kakak perempuannya, yang mencintainya seperti saudara laki-laki, dan telah merawatnya dengan baik sejak remaja. Setelah kematian Yu Xinyao tahun itu juga merupakan pukulan berat bagi Hua Hongzhen. Sejak awal, saya tidak setuju dengan kakak senior untuk bersama Anda, karena Anda memiliki terlalu banyak bencana di tubuh Anda, dan Anda dianggap sebagai musuh publik oleh para dewa dan Buddha. Siapapun yang terlibat dalam bencana seperti Anda akan menderita. Tapi kakak senior, dia tidak mendengarkan. Hua Hongzhen mengungkapkan ekspresi kekecewaan, dan kamu, Yi Daoxuan, tahu betapa memalukan dan berbahayanya situasimu saat itu, mengapa kamu tidak mempertimbangkan keselamatan kakak perempuanku? Mengapa kamu harus membiarkannya menanggung semua itu, membebanimu? Berbahaya, kamu, terlalu egois. Pada akhirnya, ada jejak kesedihan dan kemarahan di ekspresinya. Suyi menyesap anggurnya dan berkata, sekarang, aku berkeliling dunia dengan pedangku dan mengintimidasi surga. Kamu jelas tahu bahwa aku akan membalas dendam darimu, tetapi mengapa kamu bersembunyi di dunia manusia, menikahlah, dan punya anak perempuan, jadi kamu tidak khawatir menyeret mereka ke bawah. Ekspresi Hua Hongzhen tidak pasti untuk sementara waktu. Karena kamu tahu bahwa aku tidak pernah melibatkan orang yang tidak bersalah. Suyi berkata dengan ringan, jika aku sama dengan Buddha Lentera dan Nelayan, kamu, apakah kamu berani? Saat dia mengatakan itu, Suyi menghela nafas pelan, orang yang tidak memiliki garis bawah dapat membuatmu bersedia bekerja sama denganmu dalam melakukan sesuatu, dan orang dengan garis bawah pantas disalahkan dan dibenci olehmu. Hua Hongzhen menjadi semakin diam. Saat itu, Xinyao dan aku membuka jalan untukmu, memungkinkanmu untuk melambung tinggi dan mencapai alam keabadian selangkah demi selangkah. Tapi kamu takut bahaya mempengaruhi dirimu sendiri, dan kamu tidak ragu untuk bekerja sama dengan musuh besar itu dan berencana untuk menjebak kita. Suyi berkata dengan ringan, menurutmu siapa orang yang egois itu? Wajah Hua Hongzhen menjadi marah, dan berkata, situasinya berbeda, posisinya berbeda, Anda punya alasan, saya punya kekhawatiran, apakah ada yang salah? Suyi tidak membantah. Dia melihat matahari terbenam di kejauhan hanya dengan bayangan, dan berkata, kamu tahu, ketika Xinyao sekarat, dia menyuruhku untuk tidak membencimu, dan tidak membalas dendam padamu. Hua Hongzhen terkejut, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tapi, aku tidak setuju. Suyi berkata, hatiku tidak berpikiran luas, apalagi alasan mengapa Xinyao mati saat itu. Meskipun kamu bukan pelaku utama, kamu adalah kaki tangan yang paling pantas. Ekspresi Hua Hongzhen rumit, dan dia terdiam di bawah bayang-bayang matahari terbenam. Suyi berkata, dunia manusia memurnikan hati seseorang, dan cinta sejati seseorang menempa pedangnya. Ini adalah rahasia latihan Gu Huaxian. Apa yang dia cari adalah melupakan perasaannya. Jika saya tidak salah, itu karena Anda memilih untuk bekerja sama dengan mereka pada tahun Gu Huaxian mulai berkultivasi.
Metode rahasia ini diperoleh di sana, bukan? Hua Hongzhen bertanya balik, apakah ada yang salah? Mata Suyi diam-diam menjadi dingin, benar atau salah, itu tidak masalah lagi, tetapi Anda harus mengakui bahwa Anda mendapatkannya dengan harga mengkhianati saya dan Xinyao. Hua Hong menghela nafas dengan antusiasme yang tulus, dan berkata, aku tahu kamu akan berpikir begitu, apapun yang terjadi, lakukan saja. Saat dia berbicara, matanya diam-diam menjadi tegas, dan dia mengangkat pedang kayu hitam di tangannya. Pada saat ini, vitalitas seluruh tubuh juga mengalami perubahan yang menggemparkan dunia. Suyi meletakkan guci itu dan berkata, kamu melewatkan kesempatan. Hua Hongzhen terkejut, kesempatan apa? Suyi berkata, saya berjanji pada Xinyao bahwa jika Anda memiliki hati untuk menebus dan bertobat di masa depan, saya akan mengampuni hidup Anda. Murid Hua Hongzhen berkontraksi dan dia berdiri di sana dengan linglung. Sayangnya, kamu tidak melakukannya. Suyi menggelengkan kepalanya sedikit. Matahari telah terbenam, dan pijaran cahaya dengan cepat menghilang, dan malam kelam kelabu mulai mengikis beberapa jendela atap. Hua Hongzhen membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi diinterupsi oleh nyanyian pedang yang menghancurkan bumi. Suyi bergerak. Setelah beberapa saat, senja langit digantikan oleh malam tanpa batas. Di ranting pohon willow di bulan, bintang-bintang bertebaran. Suyi berjongkok di sebuah bukit kecil, diam-diam menatap langit malam di kejauhan. Hua Hong benar-benar mati. Namun, Suyi tidak memiliki banyak kegembiraan di hatinya. Itu tidak lebih dari mengakhiri dendam lama, perseteruan darah sebelumnya. Dia hanya mengingat beberapa peristiwa masa lalu di kehidupan sebelumnya, dan mengingat sedikit demi sedikit saat dia bersama Yu Xinyao. Untuk waktu yang lama, Suyi bangkit dengan tenang dan datang ke kota kuno lagi. Malam tiba, di halaman tua itu. Bu, kemana ayah pergi, dan kapan ibu akan kembali? Gadis kecil itu sedang duduk di meja, wajahnya yang imut memerah karena cahaya lilin. Ketika kamu tertidur, ayah akan kembali. Sang ibu tersenyum lembut dan menggendong putrinya. Ada raut khawatir di antara alisnya. Suaminya memasak bubur di malam hari, pergi tanpa pamit, dan tidak kembali sampai larut malam, yang membuatnya merasa sedikit bingung entah kenapa. Namun, di depan putrinya, dia harus kuat dan tenang. Seorang ibu itu kuat. Yah, kalau begitu aku akan tidur. Gadis kecil itu mengangguk. Bagus. Lampu di kamar dimatikan, dan sang ibu menyenandungkan sebuah lagu, membujuk putrinya untuk tidur di malam hari, sesekali ada serangga yang berdesir. Di luar halaman, Suyi pergi dengan tenang. Bagi ibu dan anak yang lugu ini, tampaknya ada seorang suami dan seorang ayah yang hilang. Namun, ini mungkin bukan hal yang baik. Cara Gu Huaxian melupakan cinta, jika dia ingin berkultivasi sampai sukses besar, dia harus memotong semua sifat manusia di tubuhnya. Pada saat itu, untuk membuktikan Dao, Hua Hongzhen akan membunuh ibu dan putrinya tanpa ragu. Untungnya, semua ini tidak akan terjadi. Yang mati tidak bisa dikejar, tapi yang datang masih bisa ditunggu. Sejak saat itu, keluhan dan keluhan di kehidupan lampau dan keterikatan di kehidupan sekarang tidak bisa lagi mengganggu pikiranku. Di bawah langit, Suyi berjalan di lautan awan di langit malam, dengan lengan bajunya berkibar, anggun dan tenang tak terlukiskan. Selanjutnya, saatnya untuk kembali ke Pulau Qixia dan melihatnya. Suyi diam-diam berpikir. Dalam setahun terakhir, dia telah bertempur di utara dan selatan, memutuskan keluhan dan musuh dengan pedangnya, dan telah menempuh perjalanan. Sekarang, meski permusuhan masa lalu dan musuh-musuh itu belum dibantai, Suyi merasa sangat lega. Yang langka adalah setelah setahun berperang, dia telah membuat kemajuan besar dalam moralitas dan perbuatannya. Setiap kali dia memotong keluhan, itu seperti mematahkan belenggu di hatinya, dan suasana hatinya semakin berubah. Sampai sekarang, dia samar-samar menyentuh ambang alam berikutnya. Itu adalah alam yang sama sekali berbeda dari pelanggaran hukum, dan awal dan tanpa akhir. Ranah yang terkait dengan pemurnian hati Dao. Suyi memiliki firasat kuat bahwa jika dia bisa melangkah ke alam ini, jalan keabadiannya akan berakhir. Pada saat itu, Anda dapat mulai menjelajahi rahasia keabadian seperti 9 dewa-dewa Dzogchen halus di dunia ini. Tanpa hukum, apa yang dikultivasi adalah cara yang hebat, tanpa awal dan akhir, apa yang dikultivasi adalah seluruh tubuh kultivasi, rahasia hati Dao yang dikultivasi di alam selanjutnya ini, saya tidak tahu berapa banyak misteri yang disembunyikannya. Sambil berpikir, Suyi bergegas pergi. Jalan abadinya berbeda dari masa lalu dan masa kini, itu adalah jalan baru yang dia buka sendiri. Tingkat pertama, pelanggaran hukum. Lapisan kedua, tanpa awal dan tanpa akhir. Dan lapisan ketiga ini mengacu langsung pada rahasia keadaan pikiran. Setelah Suyi berencana untuk kembali ke Pulau Qixia, dia mulai mempelajari dunia yang tidak diketahui ini. Jika dia bisa melangkah ke alam ini dalam satu langkah ketika zaman mitologi gelap datang, Suyi berpikir bahwa bahkan jika dia bertemu setengah langkah keberadaan abadi seperti mati, dia dapat dengan mudah menekannya. Tiba-tiba, Suyi, yang sedang berjalan bebas di langit malam,
sedikit mengernyit, dan mengeluarkan jimat rahasia dari jubah lengan bajunya. Jimat itu berkedip. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2507. Jimat rahasia itu berkedip, dan cahaya serta bayangan terjadi. Ini adalah berita dari Qi Wei barusan. Setelah membaca isi pesan tersebut, Su Yi mau tidak mau mengangkat alisnya, cukup terkejut. Seorang utusan yang mengaku berasal dari Istana Kaisar Tak Terbatas, di alam surga abadi datang ke alam dewa kemarin, menemukan leluhur kuno Qilin, dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu Su Yi dan mendiskusikan hal-hal penting. Qi Wei mengatakan dalam berita bahwa utusan Istana Kaisar Tak Terbatas bukanlah musuh, dan dia berharap Su Yi dapat datang ke klan Dewa Qilin secepat mungkin. Menyingkirkan jimat rahasia, Su Yi berpikir keras. Wilayah langit abadi terletak di Sungai Panjang Takdir, dan kehidupan kedua pernah dipraktekkan di tanah abadi yang misterius itu. Tidak diragukan lagi, Istana Kaisar Tak Terbatas, ini juga terletak di wilayah langit abadi harus mengetahui kehidupan kedua. Dan sebagai pelayan tua dari kehidupan kedua, karena leluhur kuno Qilin bersedia mengundangnya pergi, itu seharusnya bukan hal yang buruk. Setelah memikirkannya, Su Yi akhirnya memutuskan untuk pergi ke klan Dewa Qilin terlebih dahulu, lalu kembali ke Pulau Qixia. 7 hari kemudian, Qilin Protos, di Aula Kuno, leluhur kuno Qilin, Patriarki Jingqiao, Qi Wei, dan banyak barang antik kuno Qilin Protos berkumpul bersama. Tapi duduk di kursi utama di tengah adalah seorang pria parubaya dengan kulit yang cerah, janggut willow yang melambai, dan mahkota bintang pelangi di kepalanya. Huo Yunhu, utusan kekaisaran yang tak terukur. Seorang Taois tak terukur yang telah menginjakan kaki di jalan abadi. Di wilayah surga abadi, semua orang memanggilnya Awan dan Harimau Tao. Namun, tunduk pada aturan Zhou Su di God's Domain, Huo Yunhu yang muncul di depannya hanyalah kekuatan kemauan. Selain Huo Yunhu, ada juga seorang pria berjubah perak, dengan pedang bersarung di punggungnya, penampilannya seperti seorang pemuda, tetapi temperamennya dingin dan keras, matanya terlihat sangat tajam. Ini adalah keturunan Istana Kaisar Wuliang, bernama Lu Qiyu, menurut senioritasnya, dia adalah keponakan Huo Yunhu. Tidak seperti Huo Yunhu, Lu Qiyu belum menginjakan kaki di jalan abadi, sekarang dia telah datang ke domain dewa, auranya benar-benar tertutup oleh harta rahasia, dan dia telah disembunyikan dari surga. Namun, rasa kehadiran Lu Qiyu tidak kuat, dia hanya berdiri di sana dengan tenang, seperti seorang pengikut, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bukan berarti rekan Daois Su akan datang hari ini, kenapa dia belum muncul sampai sekarang. Setelah menunggu lama, Huo Yunhu mau tidak mau bertanya. Semua orang saling memandang, dan leluhur kuno Qilinlah yang menjelaskan, rekan Taois Su selalu mengikuti kata-katanya. Karena dia berjanji untuk datang, dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Harap tunggu dengan sabar sebentar, Tuan Utusan. Kata-katanya sangat sopan. Dia telah berlatih di alam surga abadi dan melayani Su Yi II sepanjang tahun, jadi dia tahu latar belakang dan kekuatan istana kekaisaran yang tak terbatas seperti punggung tangannya. Jika kita mengatakan bahwa pengadilan Tao Sitian Lingshan dan Sanxing adalah kekuatan dominan di alam dewa, maka istana Kaisar Wuliang adalah garis keturunan ortodoks kuno dari wilayah langit abadi. Kaisar Wentian, penguasa istana kekaisaran yang tak terbatas, adalah legenda legendaris di jalan abadi. Dalam hal latar belakang dan prestise, itu jauh dari sebanding dengan Taois tak terbatas biasa. Bahkan di puncak kehidupan kedua Su Yi, status dan statusnya masih sedikit tertinggal dari Wen Tiandi. Alasannya bukan karena kurangnya kekuatan, tapi latar belakangnya terlalu dangkal. Bukti keabadian Wen Tiandi terlalu tua, di depannya, kehidupan kedua Su Yi hanyalah seorang junior, dan dia hanya bisa dianggap sebagai bintang yang sedang naik daun di jalan keabadian. Oleh karena itu, leluhur kuno Qilin sangat sopan saat menghadapi Huo Yunhu, utusan dari Istana Kaisar Tak Terbatas. Yang dia hormati bukan hanya Huo Yunhu, tapi juga Istana Kaisar Wuliang dan Kaisar Wentian di belakang Huo Yunhu. Saya tidak pernah kekurangan kesabaran, tetapi Kaisar Surga masih menunggu saya untuk kembali dan menjawab, tetapi dia tidak bisa menunggu terlalu lama. Huo Yunhu menggelengkan kepalanya sedikit. Hati semua orang bergetar, dan mereka diam. Leluhur kuno Qilin tersenyum dan berkata, menurut pendapat saya, karena Tuan Kaisar Langit mengirim seorang utusan, dia pasti memiliki niat untuk memfasilitasi perbuatan baik. Saya juga percaya bahwa ketika rekan Daois Su datang, ketika dia mengetahui tentang Tuan Kaisar Langit, dia pasti akan mempertimbangkannya dengan hati-hati dan mencobanya. Membalas. Petik 2. Kata-kata ini sepertinya mengatakan banyak hal dengan ramah, tetapi itu setara dengan tidak mengatakan apa-apa. Huo Yunhu tertawa ringan dan berkata, saya harap begitu. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba berkata, sejauh yang saya tahu, Yang Mulia menderita karma, dan aturan reinkarnasi yang dikuasai Su Yi dapat menyelesaikan karma. Saya ingin tahu apakah ini benar atau tidak. Leluhur kuno Qilin tercengang, dan berkata, utusanmu. Ketika dia melihat rekan Daois Su, kamu dapat bertanya langsung kepadanya tentang masalah ini. Huo Yunhu mengerutkan kening,
melirik leluhur kuno Qilin dengan sedikit ketidaksenangan, dan berkata, Yang Mulia baik dalam segala hal, tetapi Anda terlalu halus. Anda tampaknya telah mengatakan segalanya, tetapi sebenarnya Anda tidak mengatakan apa-apa. Ini bukan hal yang bagus. Nada kata-katanya agak berat, dengan rasa teguran. Semua orang di aula menjadi semakin diam, merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka. Utusan dari Istana Kekaisaran Wuliang ini tidak sombong dan mendominasi, tetapi dia selalu memiliki postur berpangkat tinggi, memerintah, yang membuat orang secara naluriah menolak. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Lagi pula, terlepas dari identitas pihak lain, hanya mengatakan bahwa pihak lain adalah eksistensi di Jalan Abadi sudah cukup untuk membuat semua orang di sini harus menanggungnya. Leluhur kuno Qilin tersenyum masam, mengepalkan tinjunya untuk meminta maaf dan berkata, Saya harap utusan Tuhan akan memaafkan saya. Huo Yunhu melambaikan tangannya, aku tidak tega berdebat denganmu tentang masalah sepele ini, dan aku tidak perlu khawatir tentang itu. Selama kamu tidak merusak masalah Kaisar Langit, semuanya mudah untuk dibicarakan. Segera setelah dia mengatakan ini, terdengar suara langkah kaki di luar aula. Su Yi ada di sini. Mengenakan jubah hijau, dia tampil acuh tak acuh, seolah berjalan di halaman. Segera, leluhur kuno Qilin, Qi Jingqiao, Qi Wei dan yang lainnya semua menghela nafas lega dan berdiri untuk saling menyapa. Huo Yunhu yang duduk di kursi utama di tengah tidak bergerak, dan Lu Qiyu di sampingnya juga tidak bergerak. Tapi keduanya memandang Su Yi serempak. Mata Huo Yunhu tenang dan acuh tak acuh. Mata Lu Qiyu sedingin pisau, dingin dan menakutkan. Tuan utusan, ini rekan Taois Su Yisu. Qilin Guzu memperkenalkan sambil tersenyum. Huo Yunhu masih duduk di sana tanpa bergerak, hanya sedikit mengangguk dan berkata, Shen Hua Imanen, temperamen keluar dari debu, dan dia layak untuk Su Jianzun, yang paling menarik perhatian di Guards Domain. Kata-katanya datar dan terkesan sopan, tetapi semua orang dapat mendengar bahwa komentar ini asal-asalan. Su Yi melirik orang ini, dan menjawab dengan acuh tak acuh, itu konyol. Segera, leluhur kuno Qilin mengatur agar Su Yi duduk. Tetapi pada saat ini, Lu Qiyu, yang diam selama ini, tiba-tiba berkata, jangan duduk terburu-buru, ambil pesanannya dulu. Mengambil pesanan, kata-kata seperti itu umumnya digunakan oleh atasan untuk mengeluarkan perintah kepada bawahan. Sama seperti di dunia sekuler, ketika kaisar mengeluarkan dekret, para menteri harus menunjukkan rasa hormat saat menerima dekret tersebut. Tetapi pada saat ini, Lu Qiyu ingin Su Yi menerima perintah di depan semua orang, yang langsung membuat kelopak mata banyak orang berkedut. Ini, tapi agak ofensif. Lagi pula, Su Yi bukanlah punggawa istana Kaisar Wuliang, apalagi orang berpangkat rendah yang bisa memberi perintah kepada siapapun. Terima pesanannya, Su Yi mengangkat alisnya, perintah apa? Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi padanya tepat setelah dia tiba dan dia tidak akan membiarkan dirinya duduk. Paman saya dan saya datang ke sini atas kehendak Kaisar Surga, jadi tentu saja kami ingin mengumumkan kehendak Kaisar Surga kepada Anda. Mata Lu Qiyu tajam, dan nadanya tanpa emosi, namun, saya pikir Anda bukan dari alam surga abadi, atau dari istana Kaisar tak terukur saya. Anda hanya perlu berdiri di sana dan mendengarkan surat wasiat. Kata-kata itu bergema di aula, dan bahkan semua orang yang hadir dapat mendengar arti dari melihat ke bawah dari atas dalam kata-kata Lu Qiyu, dan tidak dapat menahan cemberut. Sebelumnya, tidak ada yang mengira bahwa Lu Qiyu yang pendiam akan memiliki sikap yang keras ketika dia berbicara. Suasana di aula juga menjadi lebih kusam. Tapi Huo Yunhu hanya duduk diam, menatap Su Yi, dan tidak menghentikan Lu Qiyu. Rekan Taois, ini selalu seperti ini di istana Kaisar tak terukur. Di alam surga abadi, bahkan ketika berhadapan dengan Master Dao tak terukur, murid-murid mereka tidak pernah takut pada apapun. Sebaliknya, Master Dao tak terukur itu harus bersikap sopan kepada mereka. Leluhur kuno Qilin dengan cepat mengirim transmisi suara, mengingatkan Su Yi untuk tidak impulsif. Karena dia tahu bahwa Su Yi belum membangkitkan ingatan akan kehidupan kedua, dan dia tidak tahu betapa menakutkannya istana Kaisar tak terbatas di alam surga abadi. Su Yi berpikir sejenak, lalu mengangguk. Ini adalah wilayah Qilin Protoss. Dan dapat dilihat bahwa leluhur kuno Qilin ingin mewujudkan sesuatu hari ini, dan Su Yi tidak akan mengacaukannya karena hal kecil. Katakan, Su Yi berbicara dengan singkat. Pada saat ini, Huo Yunhu yang duduk di sana diam-diam bangkit. Lu Qiyu mengeluarkan jimat emas dari mansetnya, dan ekspresi tegasnya menjadi serius dan agung. Tidak ada yang ajaib tentang jimat emas itu, tetapi ketika mereka melihatnya, itu membuat semua orang merasakan depresi yang tak terlukiskan dari lubuk hati mereka. Persis seperti seorang punggawa yang menghadap kaisar. Su Yi menyipitkan matanya, dan juga merasakan penindasan tak terlihat yang berasal dari jimat emas. Di aula yang sunyi, Lu Qiyu berkata dengan suara yang dalam, Tuanku, Kaisar Surga memiliki dekret,
untuk menyegel Su Yi, yang bertanggung jawab atas reinkarnasi, sebagai pemilik aula Xiao Yao dari Istana Kaisar Tak Terbatas, dan beri dia hadiah dengan tanah yang diberkati di dalam gua, 9 keping harta abadi, dan 9 keping batu giok yang tak terukur. Dalam satu nafas, dia mengumumkan hampir 10 jenis hadiah. Semua orang di aula bingung. Karena mereka tidak pernah menginjakan kaki di jalan yang kekal, mereka tidak tahu berapa nilai pahala itu. Hanya leluhur kuno Kilin yang tersentak, dan ekspresi terkejut muncul di antara alisnya. Hadiah itu semuanya adalah harta abadi, beberapa di antaranya bahkan cukup untuk membuat banyak guru Tao tergoda dan didambakan. Terutama di wilayah langit abadi, tanah terberkati Dongtian, memiliki arti yang sangat khusus dan sangat penting. Tapi sekarang, Kaisar Wentian langsung mengeluarkan perintah dan menawarkan hampir 10 jenis hadiah sekaligus, yang tidak diragukan lagi merupakan masalah besar. Bisa juga dilihat betapa Wentiandi sangat mementingkan Su Yi. Namun, leluhur kuno Kilin juga menyadari ada sesuatu yang salah. Di masa lalu, Istana Kaisar Wuliang dan Su Yi tidak memiliki kontak sama sekali, tetapi terdengar bahwa dalam keputusan Kaisar Langit, Su Yi secara langsung disebut sebagai penguasa Istana Xiao Yao dari Istana Kaisar Wuliang. Apakah sesederhana menghargai dan menghargai Su Yi? Belum tentu. Su Yi berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Dia benar-benar tidak mengerti nilai dari hadiah itu. Namun, dia sangat jelas bahwa di balik semua reward tersebut, pasti ada syaratnya. Bahkan tidak perlu menebak sama sekali. Bayangkan saja, mungkin membuat iri dan mengejutkan orang lain untuk menunjuk diri Anda sebagai penguasa Istana Xiao Yao dari Istana Kaisar Wuliang segera setelah mereka bertemu. Tapi bukankah Kaisar Wentian memperlakukan dirinya sendiri sebagai bawahannya? Bahkan bukan diskusi. Pendekatan ini tidak diragukan lagi sangat kuat dan mendominasi, dan memiliki arti memberi sedekah dari atas. Dan ini juga membangkitkan perlawanan batin Su Yi, dan alisnya mengernyit karenanya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2508. Di dalam aula, ada keheningan. Hanya suara Lu Qiyu yang bergema. Yang mengejutkan orang-orang, surat wasiat Kaisar Wentian tidak memaksakan persyaratan apapun pada Su Yi. Lu Qiyu menyingkirkan jimat emas itu dan berkata, Kaisar Surga berkata bahwa ini adalah upacara pertemuan yang sepele. Saat kau pergi ke Sungai Takdir di masa depan, penguasa surga akan menyiapkan lebih banyak hadiah dan kejutan untukmu. Semua orang terkejut dan saling memandang. Hadiah seperti itu hanyalah upacara pertemuan tanpa syarat tambahan. Kaisar Wentian ini sangat berani. Su Yi berkata dengan ringan, kamu tidak dibayar untuk apapun, hadiah pertemuan yang tidak penting ini, mari serahkan padamu di Istana Kaisar Wuliang. Singkatnya, ada keributan di lapangan. Mungkin tidak ada yang mengira Su Yi akan menolak begitu saja. Lagi pula, semua orang dapat melihat bahwa Kaisar Wentian mengirim utusan ke sini untuk memberikan hadiah pertemuan ini, jelas karena dia sangat menghargai Su Yi. Tapi jelas, Su Yi tidak peduli sama sekali. Lu Qiyu juga jelas tertegun sejenak, mengerutkan kening, dan berkata, beraninya kamu menolak perintah. Melawan. Beberapa kata ini memiliki rasa atasan marah pada yang lebih rendah. Semua orang di klan Dewa Kilin merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Lu Qiyu ini hanyalah keturunan Istana Kaisar Tak Terbatas, tapi sikap itu terlalu tinggi. Su Yi tersenyum dan berkata, menolak perintah. Saya bukan budak Istana Kaisar Wuliang, mengapa saya harus menerima perintah itu? Wajah Lu Qiyu menjadi gelap. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, Su Yi melanjutkan, ini, apakah tujuan Istana Kaisar Wuliang Anda ingin bertemu dengan saya? Jika demikian, saya hanya bisa mengatakan bahwa saya sangat kecewa. Mata Lu Qiyu berkilat dingin, Su Yi, apakah kamu tahu apa artinya menolak kehendak Kaisar Surga? Hati semua orang menegang, dan mereka mencium bau pedang yang hampir putus. Leluhur kuno Kilin batuk kering, dan hendak memuluskan segalanya ketika Su Yi menghentikannya. Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu, jadi jangan ikut campur. Dengan mengatakan itu, Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, dan berkata dengan tenang, aku benar-benar tidak tahu bahwa bahkan jika aku menolak kebaikan seseorang, aku akan diancam, jadi beritahu aku, berapa harga yang harus aku bayar. Suasananya suram, dengan bau bubuk mesiu yang menyebar, dan pedang hampir putus. Wajah Lu Qiyu muram, dan dia hendak mengatakan sesuatu. Huo Yunhu, yang berada di sela-sela sejak pengumuman wasiat, tiba-tiba tertawa. Lu Qiyu, mundurlah. Rekan Daois Su bukanlah orang biasa, tapi sosok tak tertandingi yang sangat dihargai oleh Kaisar Langit. Kamu tidak boleh kehilangan kesopananmu. Seperti yang dikatakan Huo Yunhu, dia tersenyum dan mengepalkan tinjunya ke arah Su Yi, aku juga meminta rekan Daois Su untuk tenang, Hai Han. Lu Qiyu menyingkirkan jimat emas itu dan mundur ke satu sisi, tetapi menatap Su Yi dengan tatapan tegas di matanya. Su Yi memandang Huo Yunhu, lalu ke Lu Qiyu, dan berkata, salah satu dari kalian menyanyikan wajah merah, dan yang lainnya menyanyikan wajah buruk, itu adalah kerja sama yang baik. Dia berkata, dia duduk di kursi di satu sisi dengan santai, namun, saya tidak tega melakukan godaan semacam ini dengan Anda.
Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda sebaiknya mengatakannya secara langsung. Kaisar Wentian mengatur agar Anda datang. Jika ini untuk bertengkar dengan saya, tampaknya terlalu picik. Kata-katanya terus terang, tetapi bagi Huo Yunhu dan Lu Qiu, kata-kata itu sangat kasar. Huo Yunhu menyipitkan matanya, dan berkata sambil tersenyum, kamu Taois Su berbicara dengan cepat dan memiliki temperamen yang berani, jadi aku tidak akan menyembunyikan apapun. Saat dia mengatakan itu, dia perlahan duduk di kursi utama di tengah, dan berkata, selain upacara pertemuan, Tuan Tiandi juga menjelaskan bahwa selama rekan-rekan Taois bersedia, Istana Kaisar Wuliang saya dapat membantu untuk menanganinya, Master Pedang Jahat. Singkatnya, penonton terkejut. Bagaimana dengan syaratnya? Su Yi bertanya. Huo Yunhu menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, tidak perlu merundingkan persyaratan untuk kerjasama. Su Yi mengoreksi, menurut kerjasama dengan saya, bukankah ini merupakan negosiasi persyaratan? Lagi pula, Lu Qiu tidak bisa menahan diri, dan berkata, apakah Anda tidak terlalu sentimental, Yang Mulia? Singkatnya, begitu saja, dengan sedikit penghinaan, suasana di aula tiba-tiba menjadi sunyi. Su Yi mengangkat matanya untuk melihat ke arah Huo Yunhu, dan berkata dengan tenang, apakah ini sikap istana kekaisaran Wuliangmu? Wajah Huo Yunhu menjadi gelap, dan dia menoleh untuk menegur Lu Qiu, mulai sekarang, kamu tidak boleh membuka mulut lagi. Lu Qiu terdiam sesaat. Huo Yunhu berkata dengan nada meminta maaf kepada Su Yi, Lu Qiu memiliki kepribadian yang jujur dan berbicara tanpa menahan diri, saya harap sesama penganut Tao tidak keberatan. Su Yi berkata, kesabaran saya terbatas, jika ada yang ingin Anda katakan, silakan bicara langsung. Oke, Huo Yunhu mengangguk, menurut Tuan Kaisar Langit, selama sesama Daois mau bekerja sama dengan Istana Kaisar Wuliang kita, maka kita adalah rakyat kita sendiri. Istana Wuliang kita tidak hanya akan membantu sesama Daois menghadapi kejahatan Master Pedang, tetapi juga membantu pemecahan masalah sesama Taois. Di zaman kegelapan mitologi yang belum datang, kuasai dunia. Saat dia mengatakan itu, Huo Yunhu menunjukkan ekspresi jijik di antara alisnya. Istana Kaisar tanpa batas kami sangat jelas tentang situasi sesama Taois. Maafkan saya karena berbicara dengan lantang. Baik itu di wilayah dewa ini atau di Sungai Takdir, musuh manapun yang membenci Anda tidak ada artinya di mata Kaisar tanpa batas saya. Apa? Kata-kata itu bergema di aula untuk waktu yang lama, dan tokoh besar klan Dewa Kilin merasakan hati mereka bergolak untuk sementara waktu. Kekuatan menakutkan macam apa Istana Kekaisaran Wuliang yang memberi Huo Yunhu kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada leluhur kuno Kilin. Setelah Huo Yunhu selesai berbicara, dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Nenek moyang Kilin berpikir sejenak, dan berkata, di wilayah langit abadi, Istana Kaisar Wuliang memang merupakan salah satu kekuatan dominan. Jika kita bekerja sama dengan Istana Kaisar Wuliang, itu memang dapat menyelesaikan banyak potensi krisis dan masalah. Tetapi, saat dia mengatakan itu, leluhur kuno Kilin mengubah topik pembicaraan dan memandang Su Yi, semua ini harus diputuskan oleh sesama Daois itu sendiri. Su Yi sedikit mengangguk, dan bertanya langsung, apa syarat kerjasama? Huo Yunhu tersenyum dan berkata, ini bukan syarat. Kaisar Surga pernah mengakui bahwa ketika kita bertemu untuk pertama kalinya, cukup bagi sesama penganut Tao untuk memahami ketulusan kita dan memilih untuk bekerja sama dengan kita. Tidak ada syarat, hanya ingin bekerja sama dengan Su Yi. Semua orang terkejut. Apakah ada hal yang begitu baik di dunia ini? Su Yi tidak tergerak, dan berkata, bagaimana jika saya menolak? Huo Yunhu terkejut. Lu Qiu, yang diam selama ini, mengerutkan kening. Sosok besar klan Dewa Kilin saling memandang dengan cemas, semuanya diam. Tampaknya rekan Taois masih belum benar-benar memahami ketulusan Istana Kaisar Wuliang kita. Huo Yunhu tersenyum, namun, Kaisar Surga telah mengharapkannya, jadi dia membuat janji khusus untuk ini. Semua orang tercengang. Segera, mereka diam-diam memarahi Huo Yunhu karena tidak masuk akal karena Kaisar Wentian sudah berjanji, mengapa dia tidak mengatakannya sebelumnya. Bayangkan saja, jika Su Yi telah menyetujuinya sebelumnya, tidak mungkin mendapatkan janji lain dari Kaisar Wentian. Su Yi tidak peduli tentang ini. Yang disebut negosiasi adalah seperti ini, tawar-menawar dan menguji satu sama lain, hanya dengan cara ini kita dapat menggali garis bawah dan semua persiapan pihak lain selangkah demi selangkah. Jika Anda setuju dari awal, Anda akan menjadi orang yang menderita. Su Yi berkata, mari kita dengarkan. Huo Yunhu menarik napas dalam-dalam, menahan senyumnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Kaisar Langit pernah berjanji bahwa jika sesama penganut Tao bersedia bekerja sama dengan Istana Kaisar Wuliang kita, di masa depan, Tuan Kaisar Surgawi secara pribadi akan membuka jalan bagi sesama Taois, untuk membantu sesama Taois naik ke surga abadi. Di atas domain, duduklah di tahta Kaisar Abadi, Anda sendiri. Hati klan Dewa Kilin dan yang lainnya terguncang. Mendaki ke puncak Eternal Sky Territory.
Keyakinan macam apa yang harus dimiliki Wen Tiandi untuk membuat janji seperti itu? Tahta abadi. Kata ini membuat mata leluhur kuno Qilin menyusut, tidak bisa tenang. Bahkan wajah Lu Qiu berubah, dan dia kehilangan suaranya. Paman, apakah Kaisar Surga benar-benar membuat janji seperti itu? Bagus. Di kedalaman mata Huo Yunhu, ada sentuhan kecemburuan yang tak terlihat, dan dia berkata dengan emosi, masalah ini benar-benar benar, beraninya aku menyampaikan janji Kaisar Surga. Sui sedikit aneh, apa tahta abadi itu? Segera setelah saya memikirkan hal ini, saya mendengar transmisi suara leluhur kuno Qilin. Di alam surga abadi, hanya mereka yang memiliki tahta Kaisar abadi yang memenuhi syarat untuk dihormati sebagai Kaisar Langit. Namun, jumlah kursi Kaisar abadi di domain langit abadi terbatas. Dari zaman kuno hingga sekarang, hanya ada 13. Setiap tahta abadi tidak hanya mewakili status, otoritas, dan kekuatan, tetapi yang terpenting, ia harus memiliki tanah rahasia yang kacau yang aman dari malapetaka dan abadi. Tempat rahasia yang semrawut seperti itu dapat membuka dojo dan membangun tempat yang diberkati. Selama kamu berlatih di dalamnya, kamu tidak akan takut dengan malapetaka karma di jalan abadi. Inilah arti dari, tidak ada bencana, tidak ada bencana. Apakah kamu memiliki tahta abadi? Tergantung pada apakah kamu dapat mengendalikan tempat kekacauan rahasia yang abadi dan tak terbatas. Namun, di seluruh wilayah Dewa Abadi, hanya ada 13 tempat rahasia yang kacau. Setelah beberapa penjelasan, Sui akhirnya mengerti arti dari tahta abadi. Ini seperti semacam otoritas yang dipegang oleh orang, posisi teratas, dalam geng sekuler. Intinya terletak pada apakah itu dapat menempati salah satu dari 13 tempat rahasia yang kacau di wilayah langit abadi. Hanya dengan cara ini dia layak menyandang gelar Kaisar Surga. Wen Tiandi membuat janji seperti itu untuk bekerja sama, bisa dibayangkan betapa pentingnya hal ini. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana dia bisa menjadi Sui? Lu Qiu terlihat sangat tenang, jelas terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Hanya dengan melihat penampilannya membuat orang menyadari betapa berharganya janji Wen Tiandi. Huo Yunhu berkata dengan emosi, sejujurnya, saya juga sangat iri dan bingung di lubuk hati saya, tetapi semakin banyak kasusnya, semakin saya bisa melihat betapa Kaisar Langit menghargai rekan Daoisu. Mereka belum pernah bertemu sebelumnya, belum lagi hadiah untuk bertemu, mereka bersedia membantu Suyi menangani Master Pedang Jahat, menyelesaikan masalah Suyi, dan bahkan berjanji untuk membantu Suyi naik ke puncak surga abadi. Domain. Kemurahan hati semacam ini jelas merupakan yang pertama kali dalam sejarah. Setidaknya Huo Yunhu belum pernah mendengarnya sebelumnya, yang memenuhi syarat untuk dihargai oleh Kaisar Langit. Tetapi pada saat ini, Suyi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya menghargai kebaikan Anda dari Kaisar Surga, tetapi saya masih ingin tahu apa yang akan terjadi jika saya menolak untuk bekerja sama. Segera, semua orang di aula tercengang, hampir curiga bahwa mereka salah dengar. Kondisi kerja sama seperti itu akan sulit ditolak oleh para guru Tao yang tak terhitung jumlahnya di Sungai Panjang Takdir. Tapi siapa sangka Suyi sama sekali tidak tertarik. My Novel, Supreme, Sword God, Chapter 2509. Menolak. Di alam surga abadi, guru Tao yang tak terukur mana yang akan menolak janji dari Kaisar Surga. Ini adalah janji yang berhubungan dengan tahta abadi. Huo Yunhu tercengang, tidak bisa dipercaya. Setelah beberapa saat, dia menstabilkan pikirannya dan berkata, di seluruh wilayah surga abadi, hanya ada 13 tahta abadi. Ini bukan hanya otoritas, tetapi juga berarti bahwa Anda dapat mengendalikan tanah rahasia yang kacau tanpa takut akan karma apapun. Dia pikir Suyi tidak mengerti arti dari tahta abadi, jadi dia menjelaskan lagi. Belum lagi, di tahun-tahun sejak zaman kuno, karena perampasan tahta abadi, pertempuran yang menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya telah terjadi, dan banyak guru Tao telah mati. Tapi pada akhirnya, hanya ada 9 orang yang duduk di singgasana abadi. 9 orang. Suyi terkejut, bukankah ada 13 tahta abadi? Ini rumit. Huo Yunhu menghela nafas, 2 dari 13 tahta abadi telah menghilang dari alam surga abadi dan dikendalikan oleh 2 makhluk misterius dan transenden. Mereka sudah lama tidak muncul kembali. 2 singgasana abadi yang tersisa, satu disegel di kedalaman Abyss of Myriad Tribulations, dan yang lainnya ditinggalkan di kedalaman Laut Takdir, tempat yang bahkan keberadaan Kaisar Langit tidak berani pergi dengan mudah. Jurang segudang bencana, Laut Takdir, kelopak mata Qilin Guzu berkedut, dan matanya tanpa sadar menatap Suyi. Kedua tempat ini adalah salah satu dari 4 tempat terlarang di domain langit abadi, dan keduanya terkubur dengan bencana mengerikan yang dapat menghancurkan keabadian dan memusnahkan Dao. Saat itu, kehidupan kedua Suyi pergi ke Laut Takdir, untuk menemukan singgasana abadi yang tertinggal di kedalaman Laut Takdir. Sayangnya, dunia kedua gagal. Dia masih terluka parah di Fate Sea dan hampir dirampok. Meski begitu, kejadian ini menimbulkan sensasi di Eternal Sky Territory,
karena bagi orang-orang di dunia, bisa kembali dari Sea of Fate hidup-hidup adalah keajaiban tersendiri. Sui merenung, dengan kata lain, hanya ada 9 singgasana abadi di alam surga abadi hari ini. Itu benar, dan mereka semua sudah memiliki master. Huo Yunhu mengangguk. Sui berkata, karena itu masalahnya, yang mana tahta abadi yang dijanjikan Tuanmu Tiandi. Huo Yunhu menghindari menjawab, dan berkata, aku hanya bisa memberitahumu bahwa janji Kaisar Surga pasti akan terpenuhi. Saat dia mengatakan itu, matanya rumit, dan dia menghela nafas, sejujurnya, aku tidak menyangka Kaisar Surga akan memperlakukanmu dengan sangat tinggi, tapi... Setelah berbicara setengah jalan, saya tidak dapat melanjutkan, tetapi maknanya telah terungkap sepenuhnya. Pada saat ini, semua orang di klan Dewa Kilin juga mengerti betapa berharganya janji yang dibuat oleh Kaisar Wentian, dan mereka tidak bisa tidak tergerak dan hati mereka berdebar. Tanyakan pada diri Anda, jika itu adalah mereka, akan sangat sulit bagi mereka untuk menolak kondisi seperti itu. Sui tidak peduli. Untuk manfaat apapun, harus ada harga yang cocok. Semakin besar manfaatnya, semakin besar biayanya. Memang benar Kaisar Wentian tidak menetapkan syarat yang keras, dia hanya ingin bekerja sama dengan Sui. Tapi semakin banyak kasusnya, semakin waspada. Sui berkata, kamu belum menjawab pertanyaanku. Huo Yunhu tercengang, dan perasaan yang tak terlukiskan melonjak di hatinya. Kaisar Surga telah menawarkan kondisi yang begitu murah hati, tetapi orang ini masih belum tergoda. Segera, gelombang kemarahan meluap di hatinya. Sui ini, tidak tahu bagaimana menyanjungnya. Namun, Huo Yunhu tidak mengungkapkan apapun, dan berkata dengan tenang, karena rekan Daois ingin tahu apa yang akan terjadi jika dia menolak, maka saya akan mengatakannya secara langsung. Hati setiap orang bergetar. Di bawah perhatian semua orang, Huo Yunhu berkata dengan suara yang dalam, karena kamu tidak bisa menjadi sekutu istana Kaisar Wuliang, kamu secara alami akan dianggap sebagai musuh. Musuh. Wajah semua orang tiba-tiba berubah. Sui mendengus, dan berkata, hanya karena aku memilih untuk menolak bekerja sama, apakah kamu menganggapku sebagai musuh? Pada saat ini, Lu Qiyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mengapa kamu berpura-pura bingung? Mengapa istana Kaisar Wuliang kami bersedia membantumu? Apakah itu masih tidak ada gunanya di hatimu? Kata-kata itu ditegur dan marah. Sui tersenyum, dan berkata dengan ringan, berapa nomornya, datang dan beri tahu aku. Anda, mata Lu Qiyu seperti kilat dingin dan mengintimidasi. Kami datang ke sini untuk menunjukkan ketulusan dan penghargaan dari Kaisar Surga, tetapi kamu bersulang dan menolak makan atau minum sebagai hukuman. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai orang nomor 1? Lu Qiyu. Huo Yunhu mengerutkan kening dan memarahi, jangan kasar. Paman, semuanya sudah berakhir sekarang, tidak perlu menyembunyikan apapun. Lu Qiyu berkata dengan wajah muram, tidakkah kau lihat itu, Sui ini terlalu percaya diri dan tidak perlu berurusan dengan itu. Dia melangkah maju dengan tatapan agresif, sudah kubilang, jika kau setuju untuk bekerja sama, Anda dapat mengatakan apa saja, bahkan jika Anda membiarkan saya akan meminta maaf kepada Anda, dan saya tidak akan pernah ragu, tetapi jika Anda tidak tahu yang baik dari yang buruk, Anda ditakdirkan untuk dihukum oleh saya. Istana Liangdi dianggap sebagai musuh. Selain itu, kami bahkan tidak keberatan bekerja sama dengan Tuan Xiejian. Konsekuensi dari ini terserah Anda. Beberapa kata, nyaring dan kuat, membunuh dan mengintimidasi, ancamannya tidak disembunyikan sama sekali. Semua orang di ruangan itu tidak bisa duduk diam sejenak, dan semua mata mereka tertuju pada Sui. Leluhur kuno Kilin membuka mulutnya untuk memuluskan segalanya, dia tidak ingin Sui dan istana Kaisar Wuliang mencabik-cabik wajah mereka, tetapi Sui menghentikannya sebelum dia dapat berbicara. Jangan ikut campur. Leluhur kuno Kilin terdiam sesaat. Dewa tua Sui duduk di sana, dan berkata dengan nada santai, saya memang bisa menebak 1 atau 2 bagian dari apa yang Anda pikirkan istana Kekaisaran Wuliang, tetapi apakah Anda bekerja sama atau tidak semuanya sukarela? Bagaimana mungkin ada alasan untuk memaksa orang lain untuk melakukannya? Dia memandang Huo Yunhu, sekarang, izinkan saya meninggalkan kata-kata saya di sini. Alasan mengapa saya menolak untuk bekerja sama kali ini adalah karena orang ini. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk Lu Qiyu, dialah yang merusak perselingkuhanmu dengan Kaisar Wentian, jadi kamu tidak bisa menyalahkanku. Lu Qiyu tercengang, pipinya menjadi pucat, dan dia berkata dengan marah, kamu berani memfitnahku. Sui tersenyum, dan berkata, jadi bagaimana jika aku memfitnahmu? Jika kamu mengacaukan masalah ini, kamu harus memiliki penjelasan ketika kamu kembali. Pada saat itu, saya ingin melihat apakah kamu akan membayar harganya. Setiap orang memiliki mata yang aneh. Tindakan Sui, pertama, dia menemukan alasan untuk menolak bekerja sama, dan kedua, dia menyalahkan Lu Qiyu yang sombong. Ketika Kaisar Wentian bertanya tentang masalah ini, bahkan jika dia tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak akan bisa membiarkan Lu Qiyu. Lu Qiyu jelas sangat marah, dan seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh.
Huo Yunhu menghela nafas dan menghentikan Lu Qiyu, bicara terlalu banyak, dan kemalangan keluar dari mulutmu. Lu Qiyu, apakah kamu tahu apa akibatnya jika kamu menghancurkan Kaisar Langit? Lu Qiyu membeku, dan buru-buru berkata, Paman, tidak bisakah kamu melihat bahwa orang ini dengan sengaja mencoba menyakitiku? Mata semua orang halus. Lu Qiyu ini jelas tidak tahu cara dunia. Sebagai seorang utusan, Huo Yunhu harus kembali berurusan dengan Wen Tiandi, dan dia sendiri pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk disalahkan. Jadi, bagi Huo Yunhu, tentu saja merupakan pilihan terbaik untuk menyalahkan Lu Qiyu atas alasan kekacauan itu. Apakah itu jebakan atau tidak, jika ada yang salah, itu tidak benar sama sekali. Mata Huo Yunhu berkedip, dan dia berkata, namun, Anda tidak perlu khawatir, saya akan menjelaskannya posisi Anda di sisi Kaisar Langit. Wajah Lu Qiyu jelek, jelas sangat sedih. Dia tidak pernah berpikir bahwa kata-kata ringan Su Yi akan menempatkannya dalam situasi yang memalukan dan berbahaya. Itu hanya, sangat tercela. Huo Yunhu memandang Su Yi, rekan Taois, menurut pendapatku, lebih baik bagimu untuk berpikir lagi. Tuan Xiejian mencuri semua buah dan kekuatan Dao dari kehidupanmu sebelumnya, dan ketika era mitologi gelap datang, dia pasti akan melakukannya, melakukan segala yang mungkin untuk membunuhmu. Kamu, renggut. Ambil semua yang ada dalam hidupmu. Dan di sungai panjang takdir, ada kekuatan lain yang juga mengincarmu. Dalam keadaan seperti itu, memilih untuk bekerja sama dengan Istana Kaisar Wuliang kami dan mendapatkan perlindungan dan bantuan dari Kaisar Surga akan bermanfaat bagimu. Tidak ada salahnya. Dia menggerakkan matanya dan menatap leluhur kuno Qilin. Kamu bisa bertanya pada Qilin tua ini tentang ini. Meskipun setelah sekian lama, banyak perubahan telah terjadi di wilayah langit abadi, tetapi Istana Kaisarku yang tak terukur masih berdiri seperti sebelumnya, dan tidak ada yang bisa mengguncangnya. Qilin tua seharusnya sangat menyadari hal ini, dia akan membantumu menganalisis pro dan kontra. Saat ini besok, kamu bisa memberiku jawaban yang jelas. Leluhur kuno Qilin menghela nafas lega. Huo Yunhu tidak marah seperti Lu Qiyu, yang tidak diragukan lagi berarti masih ada ruang untuk mediasi. Su Yi berkata, tidak perlu memikirkan masalah ini lama-lama, kamu hanya perlu menjawab 3 pertanyaanku. Huo Yunhu berpikir sejenak dan berkata, ya. Su Yi berkata, pertama, Kaisar Wentian memilih untuk bekerja sama denganku, juga karena reinkarnasi, atau api zaman, kan? Tiba-tiba, suasana di aula menjadi membosankan. Huo Yunhu terdiam sejenak, dan berkata dengan tenang, karena inilah rekan Taois begitu dihargai oleh Kaisar Surga, bukan? Ini sama saja dengan pengakuan tidak langsung. Su Yi tidak dapat melihat perubahan emosi apapun, dan berkata, pertanyaan kedua, apakah metode negosiasi yang digunakan untuk menemui saya hari ini atas perintah Kaisar Wentian, atau apakah Anda mengambil keputusan sendiri? Semua orang terkejut, pertanyaan ini sangat penting. Huo Yunhu menyipitkan matanya, dan berkata, rekan Taois, Lu Qiyu dan aku membuat keputusan kami sendiri, tetapi semua persyaratan yang dijanjikan oleh Kaisar Langit adalah benar. Tidak ada keraguan tentang ini, dan aku pasti tidak berani menipu. Su Yi sedikit mengangguk, dan berkata, pertanyaan ketiga, jika saya menolak untuk bekerja sama, apakah akan seperti yang dikatakan Lu Qiyu, selain dianggap sebagai musuh oleh Istana Kaisar Wuliang Anda akan memilih untuk bekerja sama dengan Tuan Xiejian. Huo Yunhu terdiam. Semua orang saling memandang, merasa sedikit tertekan di hati mereka. Setelah beberapa saat, Huo Yunhu berkata dengan suara yang dalam, ini adalah kemungkinan terburuk, dan saya berharap hal seperti itu tidak akan terjadi. Kata-katanya sangat halus, tetapi juga sebuah pengakuan. Tiba-tiba, semua orang menyadari bahwa Istana Kekaisaran Wuliang jelas telah membuat persiapan 2 tangan untuk masalah bekerja sama dengan Su Yi. Entah kerjasama tercapai, dan semua orang senang, dan mereka akan membantu Su Yi untuk berurusan dengan Master Pedang Jahat. Baik berbalik satu sama lain dan putus sama sekali, dan mereka akan membantu Tuan Xiejian menangani Su Yi. Mengenai jawaban ini, Su Yi hanya mengangguk dan berkata, itu bisa dimengerti. Huo Yunhu tidak menutupi atau berbohong. Mungkin itu penghinaan, atau mungkin ada alasan lain. Tapi ini saja sudah cukup bagi Su Yi Gao untuk melihat pihak lain. Namun, bukan berarti Su Yi tidak memiliki konflik di hatinya. Karena kerja sama semacam ini, sejak awal ditujukan untuk reinkarnasinya dan api zaman. Mungkin, di mata Istana Kaisar Wuliang, inilah alasan mengapa mereka menghabiskan begitu banyak tenaga dan uang untuk bekerja sama dengannya. Tetapi tujuan akhir dari kerja sama semacam ini adalah untuk mendapatkan reinkarnasi dan api zaman mereka sendiri. Ini tidak lebih dari memakai cangkang kooperatif untuk ditukar. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2510. Karena itu masalahnya, apakah sesama Taois mau berubah pikiran? Huo Yunhu bertanya. Su Yi menggelengkan kepalanya. Huo Yunhu tertawa terbahak-bahak, menyipitkan matanya, menatap Su Yi, dan terdiam untuk waktu yang lama. Suasana di aula tiba-tiba menjadi membosankan. Jadi, apa yang saya katakan sebelumnya hanyalah buang-buang kata.
Huo Yunhu berkata pada dirinya sendiri. Wajahnya menjadi dingin, dan paksaan tak terlihat terpancar dari tubuhnya. Itu adalah nafas dari guru Tao yang tak terbatas, yang membuat orang terengah-engah. Lu Qiu tidak bisa membantu tetapi berkata, Paman, saya mengatakannya sebelumnya, orang ini merasa benar sendiri, matanya di atas, tidak perlu bersikap sopan padanya sama sekali. Matanya dingin dan tegas, dengan ekspresi buruk di wajahnya. Sui mengabaikan Lu Qiu secara langsung, mengeluarkan kendi dan menyesapnya, dan berkata, kalian kembali, tolong bantu aku mengirim pesan ke Kaisar Wentian. Huo Yunhu mengerutkan kening, apa yang kamu bicarakan? Sui berkata, saya telah mengalami ketulusannya, dan suatu hari saya pasti akan memberikan kesempatan kepada Istana Wuliang. Lu Qiu tercengang, apa maksud orang ini? Huo Yunhu menekan amarah di dalam hatinya, dan berkata tanpa ekspresi, oh, kesempatan apa? Orang lain yang hadir juga menajamkan telinga mereka. Sui berkata dengan ringan, menyerah, atau binasa. Hanya dengan beberapa kata, itu mengejutkan. Semua orang terkejut dan wajah mereka berubah drastis. Nenek moyang Qilin sedang kesurupan, dan tuannya memiliki temperamen yang rendah hati, lembut dan seperti batu giok, dan tidak ada hubungannya dengan dunia. Tapi sebagai reinkarnasi tuannya, temperamen Sui jelas berbeda dari tuannya, di bawah penampilannya yang tampak tenang, dia sebenarnya sangat kuat. Menyendiri dan menghina, mendominasi dan tak tertandingi. Di seluruh wilayah langit abadi, siapa yang berani mengancam, Kaisar Surga, yang memiliki tahta abadi? Jika ini menyebar, tidak ada yang akan percaya. Kamu, apa yang kamu katakan? Huo Yunhu tercengang, tidak bisa mempercayainya. Lu Qiu menjadi bersemangat dan berkata dengan bersemangat, Paman, serigala ini ambisius, tidak hanya menolak untuk bekerja sama, tetapi juga mengancam semua orang di istana kekaisaran Wuliang kita. Ledakan. Di tubuh Huo Yunhu, ada kekuatan menakutkan yang menyelimuti aula. Sosok besar klan Dewa Qilin itu mati lemas, semuanya ketakutan, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Sui sepertinya tidak menyadarinya, menyesap anggur, dan berkata pada dirinya sendiri, sebagai pembawa pesan, yang harus kamu lakukan adalah menyebarkan berita, bukan melakukan sesuatu di luar aturan. Huo Yunhu bangkit perlahan, kekuatan di tubuhnya menjadi semakin menakutkan, dan dia mengucapkan kata demi kata. Aku ingin mendengarmu mengucapkan kalimat itu lagi. Suasananya menindas dan tegang. Semua orang merasa kehabisan napas. Sui melirik Huo Yunhu, apakah kamu yakin ingin merobek wajahmu saat ini? Leluhur kuno Qilin berdiri diam-diam, dan berkata dengan suara yang dalam, Huo Yunhu, rekan Taoisu telah mengambil keputusan, yang harus Anda lakukan adalah melaporkan masalah hari ini kepada Kaisar Wentian, dan Kaisar Wentian akan membuat keputusan. Sebelumnya, dia dengan hormat memanggil Huo Yunhu, Tuan Utusan, dan Kaisar Wentian, Tuan Kaisar Langit, dengan sikap yang sangat sopan. Tapi sekarang, sikapnya diam-diam telah berubah. Negosiasi ini sudah rusak, jadi mengapa bersikap sopan? Lu Qiu tiba-tiba mengangkat jarinya dan menunjuk leluhur kuno Qilin, dan berteriak, kamu seperti apa, orang tua? Bagaimana kami melakukannya, dan kamu perlu mengajari kami. Singkatnya, itu penuh penghinaan, semua orang yang hadir merasa kesal, dan mereka berdiri dengan tiba-tiba, dengan ekspresi buruk di wajah mereka. Jadi bagaimana dengan istana kekaisaran tak terukur? Ini adalah alam para dewa, wilayah dewa unicorn mereka. Orang luar, tetapi menunjuk leluhur mereka dan menghina mereka, siapa yang tahan? Kenapa, kamu masih ingin melakukannya? Lu Qiu mencibir, saat itu di alam surga abadi, klan Dewa Qilin Anda memang menghasilkan banyak sosok yang tak tertandingi, tetapi karena Anda memutuskan hubungan dengan Master Pedang Jahat dan melarikan diri ke alam dewa ini, Anda tidak berbeda dengan anjing yang hilang. Sikapnya sangat kuat, dan dia melirik semua orang di perlombaan Dewa Qilin, di mata istana Kaisar Wuliang saya, Anda perlombaan Dewa Qilin tidak berbeda dengan semut di tanah, Anda dapat dihancurkan dengan jentikan jari Anda, jari. Saat dia mengatakan itu, dia menunjuk ke arah Sui, sekarang, apakah kamu yakin ingin bersama pria bodoh ini dan dianggap sebagai musuh oleh istana Kaisar tanpa batasku? Kata-kata itu bergema di aula. Wajah semua orang jelek dan tidak dapat diprediksi. Saat ini, Sui berdiri. Hari ini, kamu harus mati. Aku ingin melihat apakah istana Kaisar tak terukur di belakangmu dapat menyelamatkanmu saat ini. Dengan suara lambat, Sui melangkah ke arah Lu Qiu. Setiap kali dia mengambil langkah, niat membunuh di tubuhnya menjadi lebih kuat, tetapi tidak bocor, tetapi terkunci dengan kuat pada Lu Qiu sendirian. Ambil 2 langkah saja, Lu Qiu tersedak, dan wajahnya berubah drastis. Dia merasakan penindasan yang mengerikan datang ke wajahnya, dan dia memiliki ilusi mati lemas, seolah-olah dia tidak menghadapi seseorang, tetapi jurang tak berujung yang menutupi langit dan matahari. Adapun dirinya sendiri, dia sama tidak pentingnya dengan semut, dan tubuh Tao, kondisi pikiran, dan kultivasinya semuanya telah ditekan dengan sangat buruk. Teman Su, Qi Jingqiao khawatir dan hendak berbicara. Leluhur kuno Qilin telah menyela, jangan mencoba membujuk saya,
Anda telah membuat kekacauan besar, kami klan Dewa Kilin dan rekan Daois Su akan menanggungnya bersama. Mendengus. Huo Yunhu mendengus dingin, dan nafas abadi yang tidak jelas dan misterius muncul dari tubuhnya, menekan ke arah Suyi. Keberadaan abadi sudah cukup untuk dengan mudah membunuh makhluk abadi. Ini adalah hal yang diakui secara universal di Sungai Panjang Takdir. Bahkan jika Huo Yunhu saat ini hanyalah seberkas tekad, paksaan mengerikan milik tingkat abadi sudah sangat menakutkan, jauh melampaui kategori keabadian. Ledakan. Seluruh aula tiba-tiba hancur berantakan, dan semua meja serta kursi berubah menjadi debu. Namun, ketika kekuatan ini menekan Suyi, itu tidak berbeda dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup di wajahnya, membuatnya kebal terhadap dampak sekecil apapun. Lalat capung mengguncang pohon. Suyi tampak menghina. Saat itu, di Fenglei Forbidden Land of Time and Space, dia berduel dengan Master Pedang Jahat. Pihak lain juga merupakan sinar kekuatan kehendak, tetapi dia bertanggung jawab atas aturan tertinggi, kekuatan pasar bintang, yang menduduki peringkat ke-9 di Eternal Sky Territory. Kekuatannya jauh dari Huo Yunhu. Kehendak para Taois yang tak terhitung jumlahnya sebanding. Namun, wasiat Tuan Xie Jian akhirnya dikalahkan. Adapun Suyi sekarang, dibandingkan dengan ketika dia menghadapi Xie Jianzun saat itu, Taoismenya telah melangkah ke tingkat tanpa awal dan tanpa akhir, dan dia telah mencapai tahap penyempurnaan yang hebat. Tidak perlu apa-apa, selama aturan Taisi mewakili kekuatan, hukuman surga, di wilayah dewa, paksaan semacam ini dapat dengan mudah diselesaikan. Bagaimanapun, ini adalah domain dewa, dan keberadaan aturan Zhou Su sangat menekan tekad Xie Jianzun. Terlebih lagi, Huo Yunhu ini. Ledakan. Saat suara Suyi terdengar, ada juga kekuatan dahsyat yang menakutkan yang meletus darinya. Dalam sekejap, Huo Yunhu terbang terbalik seolah dihantam keras oleh gunung suci, jatuh puluhan kaki jauhnya. Penonton terkejut dan terhenyak. Huo Yunhu, kemauan di tingkat abadi, apakah sangat tak tertahankan? Dan Suyi mengambil langkah ketiga. Niat membunuh yang mendominasi dan ganas menghantam Lu Qiyu dengan ganas, gelombang demi gelombang, seperti gunung dan lautan yang luar biasa. Keadaan pikirannya hampir tak tertahankan, dan jiwanya berdenyut, seperti daun rumput bebek yang tersangkut di lautan yang mengamuk. Merusak. Lu Qiyu meraung marah, matanya merah, dia mengorbankan tombak emas pendek, dan menebas dengan marah. Tombak pendek itu menyilaukan, dengan aura pembunuh yang mengejutkan dunia, memicu busur guntur keemasan yang memenuhi langit. Dia adalah keturunan dari istana kaisar yang tak terbatas, meskipun dia belum menginjakkan kaki dalam keabadian, dia masih memiliki Taoisme tingkat 9 perbaikan. Lagi pula, untuk bisa berakting bersama dengan orang besar seperti Huo Yunhu, terlihat bahwa kultivasinya sebanding dengan mereka yang berstatus luar biasa. Tapi kali ini ketika dia datang ke God's Domain, dia menggunakan harta karun rahasia untuk menutupi rahasia langit, jadi dia bisa tampil sebagai dirinya yang sebenarnya alih-alih kekuatan kemauan. Selain itu, tombak emas pendek di tangannya juga merupakan harta rahasia, yang berisi kekuatan dari seseorang di alam abadi, kekuatan penghancurnya mengejutkan, dan dapat dengan mudah membunuh karakter di alam yang sama. Oleh karena itu, ketika dia menembak dengan seluruh kekuatannya saat ini, semua orang yang hadir berubah warna dan merasakan ancaman yang mematikan. Setelah serangan ini diterapkan, akibat dari pertempuran itu sendiri dapat membawa dampak serius bagi ras Dewa Kilin. Pada saat ini, Suyi akhirnya bergerak. Dentang. Pedang itu meneriakkan seperti air pasang. Tirai pedang muncul di langit, menutupi langit dan matahari, dan menyegel tanah ke segala arah. Dan ketika pukulan mengejutkan Lu Qiyu mengenai layar pedang, itu hanya menyebabkan semburan riak yang keras, dan kemudian menghilang. Buntut dari pertempuran yang disebabkan juga diserap oleh tirai pedang. Kulitnya tiba-tiba berubah, dan dia bergumam bahwa ada sesuatu yang salah, dan berkata dengan tajam, Suyi, jika kamu membunuhku, istana kaisar tak terukur tidak akan pernah memaafkanmu. Ledakan. Sebelum dia selesai berbicara, dengan deru layar pedang, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan. Dalam sekejap, tubuh Lu Qiyu tercabik-cabik dan dipotong-potong tak terhitung jumlahnya, hanya kepalanya yang tetap utuh. Dan jiwanya serta tubuh Tao runtuh dan layu menjadi abu. Dalam 3 langkah, dengan satu serangan, dia membunuh Lu Qiyu, pewaris istana Kaisar Wuliang. Selama periode ini, tekad Huo Yunhu terhempas di tengah konfrontasi yang kuat. Tampaknya lambat, tetapi sebenarnya dilakukan sekaligus, dan tirai selesai dalam sekejap mata. Qi Jingqiao, Qi Wei, dan yang lainnya memiliki pemikiran di benak mereka. Dibandingkan dengan ketika dia membantu klan Dewa Kilin untuk berurusan dengan klan Dewa Taiyin setahun yang lalu, Su Yi sekarang sangat kuat sehingga tidak mungkin ditebak. Hati Kilin Guzu bergolak, memikirkan Tuhan. Sebagai perbandingan, Su Yi yang merupakan reinkarnasi memang sangat berbeda dengan Tuhan. Tidak bisa berbicara tentang siapa yang baik dan siapa yang buruk. Karena itu adalah kepribadian dan gaya akting yang sama sekali berbeda. Di tengah asap dan debu, Su Yi mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan kepala berdarah yang ditinggalkan Lu Qiyu jatuh di telapak tangannya. Kemudian,
dia berjalan menuju Huo Yunhu di kejauhan. Kenapa, kamu masih ingin membunuh seseorang? Huo Yunhu sudah berdiri, wajahnya pucat, dan matanya penuh amarah, tapi aku berjanji, kamu tidak akan pernah melakukannya. Dia hanyalah sinar kemauan, bahkan jika dihancurkan, itu tidak akan berpengaruh banyak pada dirinya yang sebenarnya. Namun, saat melihat Su Yi mendekat selangkah demi selangkah, Huo Yunhu masih merasakan tekanan di wajahnya. Jangan khawatir, Su Yi menyerahkan kepala itu kepada Huo Yunhu, aku masih membutuhkanmu untuk berbicara dengan Kaisar Wentian, bagaimana aku bisa menggertak tubuh sepertimu. Kamu juga memiliki kepala ini. Huo Yunhu terkejut, alisnya berkerut. Su Yi melanjutkan, dengan kepala ini, kamu juga dapat menyerahkan semua tanggung jawab atas kegagalan negosiasi ini padanya. Lagi pula, orang mati tidak bisa bicara, bukan? Saat dia mengatakan itu, dengan senyum di wajahnya, dia mengangkat tangannya dan menepuk bahu Huo Yunhu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2511. Seringkali teman dekat yang menepuk bahu dan berbicara satu sama lain. Sebagai musuh, ditepuk di bahu oleh Su Yi membuat Huo Yunhu, Taois tak terbatas yang menginjakan kaki di sungai takdir, merasakan penghinaan yang kuat. Wajahnya suram, matanya tertuju pada Su Yi, dan dia berkata, jangan khawatir, aku akan melaporkan apa yang terjadi hari ini kepada Tuan Kaisar Langit. Suara itu penuh dengan kedinginan. Su Yi tersenyum dan berkata, bagus, kamu bisa pergi. Mengambil napas dalam-dalam, Huo Yunhu mendengus dingin, mengambil kepala Lu Qiu, dan berbalik untuk pergi. Sampai sosoknya menghilang, semua orang di tempat kejadian menghela nafas lega serempak. Su Yi tanpa rasa takut menginjakan kaki di Master Tao yang tak terbatas dari jalan abadi. Tetapi bagi mereka, aura Huo Yunhu terlalu menakutkan, selama dia berdiri di sana, orang akan merasakan penindasan yang berat. Kalian semua mundur. Nenek moyang kuno Qilin berkata dengan suara yang dalam, ingat, jangan menyebarkan masalah hari ini. Ya, Qi Jingqiao, Qi Wei, dan yang lainnya menerima perintah dan pergi. Mereka semua tahu bahwa ketika peristiwa sebesar itu terjadi, Patriark dan Su Yi ingin mengatakan sesuatu. Rekan Taois, bagaimana kalau pergi ke alam rahasia kuno abadi? Diundang oleh leluhur kuno Qilin. Bagus. Su Yi mengangguk, dia memang punya banyak hal untuk ditanyakan pada leluhur kuno Qilin. Seperti istana kaisar tak terukur, seperti Kaisar Wentian, seperti kursi kaisar abadi dan sebagainya. Setelah setengah jam, alam rahasia kuno abadi, Su Yi duduk di sana, melamun. Leluhur kuno Qilin duduk berhadapan tanpa mengganggu. Dalam analisis terakhir, di Eternal Sky Territory, posisi tahta kaisar abadi terdiri dari otoritas, kekuatan, dan tempat rahasia kekacauan, sama seperti tahta kaisar di dunia, kan? Su Yi berbicara dengan lembut. Tepat, leluhur kuno Qilin mengangguk. Tanah rahasia kekacauan itu seperti pembuluh darah naga suatu negara di dunia sekuler, yang merupakan akar dari tahta abadi. Jika Anda tidak dapat memiliki tanah rahasia kekacauan Anda sendiri, bahkan jika Anda dapat menyaingi kaisar dalam kekuatan, juga tidak layak. Gelar, Kaisar Surga, di Eternal Sky Domain, Chaos Secret Lands tidak jarang. Namun, tempat rahasia kekacauan yang disebutkan oleh leluhur Qilin mengacu pada tempat rahasia kekacauan yang berisi bagian dari bawaan dan rahasia abadi. Hanya ada 13 tempat rahasia yang kacau di seluruh Eternal Sky Territory. Siapapun yang dapat memilikinya setara dengan memiliki latar belakang, tidak ada bencana dan tidak ada malapetaka, dan dapat menyandang gelar Kaisar Surga. Kaisar Wentian memiliki tanah rahasia yang kacau yang disebut Gua Huangting. Pada saat yang sama, Huangting Dongtian juga merupakan rumah leluhur istana Kaisar Wuliang. Selama ada kultivasi abadi di Gua Huangting, tidak perlu khawatir menderita karma. Dan menurut leluhur kuno Qilin, kehidupan kedua menghabiskan seluruh hidupnya, tetapi pada akhirnya ia gagal bersaing untuk mendapatkan tempat rahasia yang kacau balau. Bukannya kehidupan kedua benar-benar acuh tak acuh terhadap dunia, tetapi di antara 13 tempat rahasia yang kacau, 11 telah lama terkenal, dan 2 sisanya, 1 jatuh ke kedalaman lautan takdir. Seseorang disegel di kedalaman jurang bencana yang tak terhitung jumlahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi banyak pertempuran yang berhubungan dengan pertempuran memperebutkan tahta abadi di langit abadi. Sayangnya, dunia kedua melewatkan semua pertempuran yang mengejutkan ini. Dia terlambat tercerahkan, dan orang-orang tua yang memegang tahta abadi itu semuanya adalah barang antik setingkat fosil yang hidup di jalan abadi, dan tidak ada yang baik. Sama seperti Wentiandi, tidak ada yang tahu berapa tahun dia telah hidup dan berapa tahun dia telah hidup. Namun, tidak ada yang bisa menyangkal kekuatan dunia kedua. Karena ilmu pedangnya cukup untuk melawan Kaisar Langit. Semua yang hilang adalah tahta abadi. Oleh karena itu, di langit abadi, dunia kedua selalu memiliki reputasi sebagai orang pertama di bawah tahta Kaisar. Su Yi berkata dengan penuh minat, ketika saya menjadi yang terkuat di kehidupan saya sebelumnya, dapatkah saya bergulat dengan Kaisar Wentian? Mampu, leluhur kuno Qilin menjawab tanpa berpikir,
Namun, mudah untuk mengguncang Kaisar Wentian, tetapi hampir tidak ada harapan untuk mengalahkannya. Su Yi mengangkat alisnya, kenapa? Tentu saja, itu ada hubungannya dengan tahta abadi. Leluhur kuno Qilin tampak rumit, dalam persaingan kekuatan yang sebenarnya, kekuatan dan ketenaran yang dibawa oleh tahta abadi mungkin bukan apa-apa, tetapi, tanah rahasia kekacauan, yang menciptakan tahta abadi, maka itu bisa membuat keberadaan tingkat kaisar hampir tak terkalahkan. Intinya, sama seperti di Huangting Dongtian, Kaisar Wentian seperti penguasa surga, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya sedikitpun. Su Yi mengerutkan kening dan berkata, bagaimana jika di luar? Dunia luar juga tidak berfungsi. Leluhur kuno Qilin berkata, memiliki kursi kaisar abadi, Taoisme seseorang telah lama terintegrasi dengan aturan asli dari tempat rahasia kekacauan. Dimanapun dia berada, seseorang di tingkat kaisar surgawi dapat menggunakan kekuatan semacam ini kapan saja. Su Yi tidak bisa menahan keterkejutannya. Baru pada saat itulah dia sangat menyadari betapa hebatnya memiliki tahta kaisar abadi. Jadi, untuk mengalahkan kaisar langit, pertama-tama seseorang harus mengambil tahta kaisar abadi yang dia kendalikan. Bagus, nenek moyang kuno Qilin berkata dengan senyum masam, tapi, ini hampir tidak mungkin terjadi. Lagi pula, kaisar surgawi mana yang akan menyerahkan tahta abadi? Setelah jeda, dia berbicara tentang beberapa hal lama. Dalam beberapa tahun terakhir wilayah langit abadi, setiap kali ada pertempuran besar terkait dengan perebutan tahta kaisar abadi, kedua sisi pertempuran seringkali adalah keberadaan tingkat kaisar surgawi, dan pembantu mereka pada tingkat yang sama dengan mereka. Yang lainnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Hanya orang setingkat kaisar surgawi yang memiliki kesempatan untuk mengalahkan kaisar surgawi lainnya dan merebut tahta abadi lawan. Fakta ini juga menjelaskan mengapa Kaisar Wentian mengusulkan dalam janjinya kepada Su Yi bahwa suatu hari dia akan membantu Su Yi memperjuangkan tahta abadi. Karena Kaisar Wentian memiliki kekuatan ini, dan juga memiliki kualifikasi ini. Orang lain tidak memenuhi syarat untuk membuat janji seperti itu. Singkatnya, orang yang memiliki kursi Kaisar abadi adalah penguasa sebenarnya dari langit abadi, seperti jalan surga, berdiri tinggi di atas dan memerintah semua bangsa. Leluhur kuno Qilin berkata, bahkan jika patriark saya di masa lalu, dia hanya bisa bergulat dengan Kaisar surgawi itu, tapi itu saja. Intinya terletak pada tidak dapat memiliki tahta abadi sendiri. Saat dia berbicara, kata-katanya penuh penyesalan, jika bukan karena ini, bagaimana mungkin dewa menderita karma saat itu? Dan bagaimana mungkin Tuan Xiejian muncul entah dari mana dan menggantikan segalanya tentang dia? Kalimat ini juga membuktikan dari samping betapa berharganya fungsi magis tahta kaisar abadi, tidak ada bencana dan tidak ada malapetaka. Su Yi mengambil kendi dan menyesapnya, dan berkata dengan lembut, karakter seperti Wen Tiandi tidak diragukan lagi bisa disebut raksasa di sungai panjang takdir, tapi sekarang dia mengincar reinkarnasi dan api era saya, niat yang tersembunyi. Saat dia mengatakan itu, hatinya tergerak, mungkin dia bisa menemukan kesempatan untuk membicarakan masalah ini dengan iblis pertama. Omong-omong, ketika tuanku berada di wilayah surga abadi, dia tidak memiliki permusuhan dengan Kaisar Wentian, dan dapat dikatakan bahwa air sumur tidak melanggar air sungai. Leluhur kuno Qilin berkata, dan, Tuan adalah orang yang tidak bersaing dengan dunia, dan dia tidak bertentangan dengan dunia. Meskipun Wen Tiandi saling kenal, itu hanya kenalan biasa. Orang tua itu tidak pernah berpikir bahwa Wen Tiandi akan mengatur seorang utusan untuk datang kepadanya sebelum zaman kegelapan mitologi datang. Datang, ada juga sedikit kebingungan dalam kata-katanya, hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa lelaki tua itu telah terlalu lama pergi dari alam surga abadi. Dalam beberapa tahun terakhir, alam surga abadi telah mengalami banyak perubahan. Kemungkinan lain adalah samsara dan percikan zaman di tangan sesama Taois kemungkinan besar memainkan peran penting dalam kultivasi Kaisar Wentian. Su Yi sedikit mengangguk. Analisis leluhur kuno Qilin persis seperti yang dia duga di dalam hatinya. Selanjutnya, Su Yi mengobrol dengan leluhur kuno Qilin untuk waktu yang lama, dan mengetahui tentang beberapa peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan Eternal Sky Territory dan kehidupan kedua. Tidak dapat dikatakan bahwa ada banyak keuntungan, tetapi itu memberi Su Yi pemahaman awal tentang Eternal Sky Territory. Pemahaman tentang kehidupan kedua juga jauh lebih jelas. Rekan Taois memutuskan hubungan dengan Kaisar Wentian kali ini, dan pasti akan dianggap sebagai musuh oleh istana Kaisar Wuliang. Nenek moyang kuno Qilin sedikit khawatir, menurut pendapat saya, ketika zaman mitos kelam datang, istana Kaisar Wuliang akan membalas dendam. Saat itu, sebelum dia selesai berbicara, Su Yi menyela sambil tersenyum, jangan khawatir, jika Wen Tiandi benar-benar maha kuasa, mengapa dia mengirim seseorang untuk mendiskusikan kerja sama denganku? Saat dia mengatakan itu, ekspresi jijik muncul di alisnya, dalam hidup saya, di jalan perang, saya telah membuat musuh dengan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika ada satu Kaisar Wentian lagi, itu tidak akan menjadi apa-apa. Leluhur kuno Qilin tertegun, dan hatinya tersentuh. Memikirkan perbuatan Su Yi di domain dewa tahun ini,
dia harus mengakui bahwa Sui memiliki latar belakang dan kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Sungai Takdir, wilayah langit abadi, Gua Huangting. Di tengah puncak gunung, ada pinus dan cemara hijau, mata air terbang dan air terjun, dan pemandangannya sangat indah. Sebuah pondok jerami dibangun di atas tebing datar, sederhana dan bersih. Di depan pondok jerami, sesosok tubuh berjongkok dengan santai di atas sebongkah batu biru, memandangi lautan awan di kejauhan. Lautan awan bergolak, dan ombaknya berbahaya, menghasilkan pemandangan perubahan yang indah. Tidak jauh dari sana, Huo Yunhu menundukkan kepalanya dan berbicara tentang pertemuan dengan Sui. Dia gemetar seperti sedang berjalan di atas es tipis, dan dia tidak berani menyembunyikan apapun, jadi dia mengungkapkan semua detail pertemuan itu. Dan sosok itu telah berjongkok di atas batu biru, dengan punggung menghadap Huo Yunhu, memandangi lautan awan, tanpa mengeluarkan suara. Setelah Huo Yunhu selesai berbicara, sosok itu tidak merespon sama sekali. Hal ini membuat Huo Yunhu gelisah, dan dia terus membungkuk dan memberi hormat, tidak berani bergerak sama sekali, dan dia kagum sampai ke tulang. Waktu berlalu. Di lautan awan di kejauhan, seekor burung gagak emas tiba-tiba muncul, mengepakkan sayapnya dan menari, seperti lingkaran matahari kemasan yang terik, bersinar selama 9 hari, mewarnai lautan awan menjadi warna kemasan. Sosok yang berjongkok di atas batu biru tiba-tiba berkata, "Penatua Huo, sudah berapa tahun Anda berlatih di istana Kaisar Wuliang?" Huo Yunhu terkejut, menunjukkan ekspresi serius. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, sosok itu menghela nafas dan berdiri dari batu biru. Dalam sekejap, paksaan menakutkan yang tak terlihat menyebar, dan lautan awan di kejauhan diam-diam membeku, tidak bergerak, dan gagak emas yang berkibar juga menarik sayapnya, merangkak di lautan awan, tidak berani bergerak. Seluruh gunung diselimuti paksaan tak terlihat itu. Huo Yunhu, seorang penganut Tao yang tak terukur yang telah menginjakan kaki di jalan abadi, mau tidak mau merasakan jantungnya tegang, tubuhnya menegang, dan tekanannya tiba-tiba meningkat. Dia menekan rasa takut di dalam hatinya, dan berkata dengan suara rendah, "Laporkan kepada Tuan Kaisar Langit, bawahan ini telah bertugas di sekte." Itu tidak penting lagi. Sosok itu menggelengkan kepalanya sedikit, di depan keabadian, apa pentingnya usia? Dia berbalik, wajahnya terpantul di langit. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2512. Sosok itu tampak seperti seorang pemuda, dengan pelipis abu-abu, dan sosok ramping seperti pinus hijau soliter di atas tebing, mengenakan gaun hitam panjang dan mahkota bunga teratai sederhana di kepalanya. Sepasang mata itu seperti pusaran bintang, dalam, luas, dan penuh kilau misterius, seolah mampu melihat rahasia terdalam jiwa. Wen Tiandi, salah satu dari 9 eksistensi tingkat kaisar surgawi di wilayah langit abadi, mitos yang tak tertandingi. Dia berdiri di sana dengan santai, tidak menunjukkan apa-apa. Tapi tubuh kekuatan itu telah menindas dunia hingga diam, dan semuanya stagnan, seperti tunduk. Huo Yunhu tidak berani bernapas, dan dia tidak berani mengangkat kepalanya, postur rendah hati itu juga membuat kekuatan Wen Tiandi semakin menakutkan. Kamu terlalu licik. Wen Tiandi berbicara. Ledakan. Huo Yunhu tidak tahan lagi menahan tekanan, berlutut di tanah, bersujud dan berkata, bawahan ini tahu kesalahannya. Wen Tiandi berkata dengan lembut, kematian Lu Qiyu tidak dapat dipisahkan darimu, dan kambing hitam ini tidak dapat membuatnya menyalahkan semua yang mati. Huo Yunhu berkata dengan suara gemetar, bawahan ini bersedia menebus kesalahannya, dan hanya meminta pengampunan dari Kaisar Langit. Kaisar Wen Tian tiba-tiba berkata, menurutmu orang seperti apa Sui? Huo Yunhu berkata dengan suara rendah, bawahan tidak berani berbicara omong kosong. Ceritakan saja bagaimana perasaanmu. Huo Yunhu mempertimbangkan sejenak sebelum berkata, Sui ini memiliki temperamen yang arogan, dia sangat sombong dan mendominasi tulangnya, tetapi saya harus mengatakan bahwa kekuatannya memang menakutkan. Dia mengungkapkan sebagian perasaannya tanpa sengaja meremehkan atau melebih-lebihkan. Kaisar Wen Tian mendengarkan dengan tenang dengan tangan di belakang, tanpa menyela. Sampai Huo Yunhu selesai berbicara, dia tidak berkomentar, hanya berkata, terlihat bahwa dia belum membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya. Huo Yunhu terkejut, tidak mengerti apa arti kalimat ini. Namun, hati Kaisar tidak dapat diprediksi, dia tidak berani berspekulasi, apalagi bertanya. Lupakan saja, aku akan memberimu kesempatan lagi. Kaisar Wen Tian berkata, pergilah, tunggu sampai zaman mitologi kelam di domain dewa datang, dan kamu akan pergi ke domain dewa lagi. Apakah kamu dapat disalahkan dan melakukan perbuatan baik tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Semangat Huo Yunhu terangkat, dia merasa lega, dan dengan bersemangat bersujud, terima kasih, Tuan Kaisar Langit, atas kebaikanmu. Setelah itu, dia berani bangun dengan hati-hati, berbalik dan pergi. Dibandingkan dengan orang-orang tua dari generasi kita, guru Tao yang tak terukur ini di Sungai Panjang Takdir tidak memiliki terlalu banyak darah dan keberanian. Kaisar Wen Tian menghela nafas. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, tidak heran mereka
Mereka ingin bebas dari malapetaka dan malapetaka di jalan abadi, jadi mereka hanya bisa berpegang teguh pada tahta Kaisar Abadi. Pendeta Tao yang tak terukur mematuhi kata-katamu. Suaranya sejelas batu giok, dengan irama jalan yang unik. Suara itu masih bergema, dan sesosok muncul dari udara tipis tidak jauh dari Kaisar Wentian. Sosok orang itu kabur dan tidak nyata, seperti gumpalan asap, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Jika Sui mendengar suara ini, dia pasti akan mengetahui identitas pihak lain. Tuan Pedang Jahat, karena itu masalahnya, mengapa kamu tidak ingin terikat denganku? Wen Tiandi bertanya sambil tersenyum. Tuan Xiejian berkata dengan acuh tak acuh, karena lutut saya terlalu kaku, saya belum belajar bagaimana berlutut dengan orang lain dalam hidup ini. Kaisar Wen Tian berpikir sejenak, dan berkata, meskipun Sui dan Anda memiliki temperamen yang berbeda, saya harus mengatakan bahwa Anda sangat mirip dalam hal ini. Kali ini, utusan itu diatur untuk membahas kerja sama dengan Sui, dan syaratnya sangat murah hati, tetapi Sui menolak. Ini juga di luar dugaan Wen Tiandi. Perlu dicatat bahwa ini adalah pertama kalinya dia mengambil inisiatif untuk membuat janji kepada seseorang, jika itu adalah guru Tao yang tak terhitung jumlahnya dari wilayah surga abadi, dia mungkin telah menyetujuinya sejak lama. Sayangnya, Sui tidak melakukannya. Dia tidak sepertiku. Master Xiejian menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa untuk bersikap sopan, memperkosa atau mencuri, dan saya katakan sebelumnya, itu adalah angan-angan untuk membuatnya menyerah dengan kedok kerja sama. Ada ironi yang tak terselubung dalam kata-kata itu. Kaisar Wentian tersenyum, dan tidak mempermasalahkan sikap Xie Jianzun, dan berkata, jika Anda bersedia memberitahu saya semua rahasia tentang dia, saya akan memiliki cara untuk menjatuhkannya. Xie Jianzun melirik Wen Tiandi, jika kamu dan aku bekerja sama, aku akan membantumu daripada menyerahkan kartuku. Wen Tiandi terdiam beberapa saat, dan berkata, kalau begitu mari kita lakukan ini, saya sangat membutuhkan bantuan Anda dalam menangani Sui. Xie Jianzun berkata, kalau begitu kamu sebaiknya pergi dan meletakkan tahta abadi bersamaku seperti yang kamu janjikan. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Wen Tiandi tersenyum dan meminta untuk tetap tinggal, jangan tinggal lebih lama lagi. Jika kamu menyerahkan Gua Huangting ini, aku bisa tinggal di sini selama sisa hidupku. Tuan Xiejian bahkan tidak melihat ke belakang. Wen Tiandi tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Hingga ditentukan bahwa pancaran tekad Master Xiejian menghilang dari Huangting Dongtian. Senyum di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan alisnya berangsur-angsur mengerutkan kening, melamun. Menyerah atau binasa? Sudah bertahun-tahun, tidak ada yang berani mengucapkan kata-kata kurang ajar seperti itu di sungai takdir yang panjang ini. Di kedalaman mata seperti pusaran seperti bintang Wen Tiandi, rasa dingin yang tak terlihat muncul. Saat itu di surga abadi, kamu dan biksu tua dari pengadilan leluhur Lingshan, Niubi dari kuil Sanxing, dan Kaisar Yao Guang dari pengadilan surgawi Qixia adalah musuh, dan kamu berakhir dengan karma terjerat di tubuhmu dan tersesat. Meskipun kamu telah kembali dari reinkarnasi, kamu telah diincar oleh banyak musuh. Saat ini, kamu berani menjadi musuhku. Benar-benar, keras kepala. Wen Tiandi menggelengkan kepalanya sebentar. Sebagai salah satu penguasa wilayah langit abadi, pemahamannya tentang kehidupan sebelumnya Sui jauh melampaui pemahaman orang biasa. Saat zaman mitologi kelam datang, aku ingin melihat apa yang bisa kamu gunakan untuk menyelesaikan bencana itu. Daerah suci. Di bawah langit, sebuah kapal harta karun meluncur ke arah laut yang tak terbatas. Di kapal harta karun, Sui sedang berbaring di kursi anyaman dengan sikap santai. Kamu bisa menganggap, Kaisar Abadi, sebagai perahu yang bisa menyeberangi sungai takdir tanpa terkena bencana. Suara hati iblis dari kehidupan pertama berbunyi, karena ini adalah perahu, tujuannya adalah untuk mencapai pantai seberang, untuk mencapai tujuan mendarat dari sungai takdir yang panjang. Bagi orang-orang di tingkat keabadian, pergi ke darat berarti benar-benar melepaskan diri dari belenggu takdir, yaitu melangkah lebih jauh di jalan keabadian. Sui menyipitkan matanya. Tidak diragukan lagi, leluhur Kilin memiliki pemahaman yang terbatas tentang tahta abadi, dan tidak tahu bahwa tahta abadi memiliki kegunaan yang luar biasa. Namun, takdir itu luas dan abadi. Bahkan jika kamu bisa menyeberanginya dengan perahu, tidak banyak orang yang benar-benar bisa mencapai pantai seberang. Setan jantung dari kehidupan pertama tiba-tiba mencibir, sebaliknya, mereka yang bepergian dengan perahu kemungkinan besar akan tersesat dalam semburan takdir, dan akhirnya berakhir dengan perahu yang terbalik dan terbunuh. Sui terkejut, apa artinya ini? Setan hati dari kehidupan pertama berkata, ada pro dan kontra dalam segala hal, dan hal yang sama berlaku untuk Kaisar Abadi. Yang disebut Kaisar Surgawi juga harus tahu yang paling dalam di hati mereka. Jika mereka ingin pergi ke darat, mereka pertama-tama harus meninggalkan perahu yang mereka tumpangi. Tapi mereka tidak berani, karena mereka sendiri tidak tahu apakah langkah pertama di pantai akan menuju jurang tak berujung, atau melangkah ke pantai takdir yang sebenarnya. Sui samar-samar mengerti. Perahu bisa membawa perahu, tapi bisa juga membalikannya. Dalam arus takdir,
tahta abadi adalah perahu yang diinginkan semua orang. Tetapi bagi seseorang pada tingkat kaisar surgawi yang memiliki perahu, jika dia ingin mencapai pantai seberang takdir, pertama-tama dia harus meninggalkan perahu dan menggunakan kakinya sendiri untuk mencapai pantai seberang. Dan langkah ini adalah yang paling berbahaya dan sulit. Satu langkah salah, kebencian abadi. Tetapi dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah memiliki tahta abadi, makhluk setingkat kaisar surgawi itu sudah dapat dianggap sebagai pengendara pasang surut di sungai panjang takdir, mampu menunggangi angin dan ombak, tanpa bencana atau malapetaka. Setidaknya, mereka memiliki kualifikasi untuk menjelajahi sisi lain. Yang lain hanya bisa mengapung dan tenggelam dalam semburan takdir, hanyut mengikuti arus. Ada juga risiko tenggelam dan malapetaka di setiap kesempatan, seperti menderita karma. Tentu saja, saya menyarankan agar Anda juga mendapatkan perahu seperti ini di masa depan. Hanya ketika Anda mengalaminya sendiri, Anda dapat benar-benar memahami misterinya. Setan hati pertama berkata, kalau tidak, aku akan mematahkan kebenaran dan memberitahumu, dan kamu tidak akan mengerti misteri yang sebenarnya. Suyi sedikit mengangguk, hatinya bergerak, dan dia mengambil kesempatan untuk bertanya, dulu, apakah kamu menginjak tanah di seberang sungai panjang takdir? Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.